Biografi Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di pedusunan Delta Nil Mesir pada tahun 1845. Keluarganya terkenal berpegang teguh kepada ilmu dan agama. Dalam usia 12 tahun, Muhammad Abduh telah menghafal Al-Quran. Pada saat Muhammad Abduh berumur 16 tahun, tepatnya pada tahun 1865, Muhammad Abduh menikah dan bekerja sebagai petani. Namun hal itu hanya berlangsung selama 40 hari, karena kemudiannya pergi ke Tanta untuk belajar kembali. Pamannya, seorang syekh atau guru spiritual, Darwish Kader, seorang ulama sufi dan tarekat Syazili, telah membangkitkan kembali semangat belajar dan antusiasme Abduh terhadap ilmu dan agama. Abduh. Tahun 1866, Muhammad Abduh meninggalkan istri dan keluarganya menuju Kairo untuk belajar di Al-Azhar. 3 tahun setelah Muhammad Abduh di Al-Azhar, Jamaluddin Al-Afghani datang ke Mesir. Di bawah bimbingan Al-Afghani, Muhammad Abduh mulai memperluas studinya sampai meliputi filsafat dan ilmu sosial serta politik. Muhammad Abduh wafat pada tanggal 11 Juli 1905. Banyaknya orang yang memberikan hormat di Kairo dan Alexandria membuktikan betapa besar penghormatan orang kepada dirinya. Meskipun Muhammad Abduh mendapat serangan sengit karena pandangan dan tindakannya yang reformatif, terasa ada pengakuan bahwa Mesir. Pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh. 1. Menghidupkan ijtihad. Mendorong umat Islam untuk berpikir kritis dan menggunakan akal, serta meninggalkan taklid buta kepada pendapat ulama terdahulu. Ia mengajak umat Islam untuk membuka kembali pintu ijtihad agar hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman. Kedua, harmonisasi akal dan wahyu. Abduh menekankan pentingnya akal dalam memahami Islam. Menurutnya, tidak ada pertentangan antara wahyu dan akal, dan umat Islam harus menghindari pemahaman agama yang kaku dan irasional. 3. Pendidikan Islam modern. Sistem pendidikan Islam harus mencakup ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum agar umat Islam tidak tertinggal. Abduh ingin memperbaharui sistem pendidikan Islam khususnya di Al-Azhar dengan memasukkan ilmu modern dan mendorong metode berpikir ilmiah. Yang keempat ada menolak tahayul dan hufarat. Muhammad Abduh menolak tahayul dan hufarat karena dianggap menghambat kemajuan umat. Ia menekankan pentingnya penggunaan akal dan ilmu dalam memahami agama, serta menyerukan agar umat Islam kembali kepada ajaran yang rasional dan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. 5. Sikap terhadap Barat. Abduh bersikap terbuka terhadap ilmu dan kemajuan dari Barat, namun tetap menjaga nilai-nilai dasar Islam. Ia menolak sekularisme total, tetapi mendukung modernisasi yang bernilai. Lalu yang keenam, pemisahan antara agama dan negara. Abduh menolak dominasi agama dalam politik secara formal. Ia lebih mendukung pemerintahan yang berlandaskan keadilan dan akal sehat, bukan atas nama agama semata. Kesimpulan, Muhammad Abduh adalah tokoh pembaru Islam asal Mesir yang berperan penting dalam membangkitkan semangat rasionalitas dan ijtihad di dunia Islam. Ia memperjuangkan reformasi pendidikan, penafsiran Al-Quran yang kontekstual, serta pemisahan agama dari kekuasaan politik yang otoriter. Melalui pemikirannya, Abduh membuka jalan bagi Islam untuk berkembang secara dinamis dan relevan dengan perkembangan zaman.